مرحبا أهل النوادي. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو bin Auf. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka yang sedang bertikai. Maka tiba waktu solat, datang muadzin menemui Sayyidina Abu Bakar. Kemudian berkata, apakah kamu menjadi imam solat? Maka saya akan iqamah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, na'am, iya. Ini posisinya Nabi belum tiba. Sayyidina Abu Bakar sudah tiba duluan di tempatnya Bani Amr bin Auf. Iya, saya akan solat menjadi imam, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi datang setelah solat itu berlangsung. Kemudian Nabi masuk dari bagian belakang. Ini hanya menerobos saf. Ya, Nabi terobos saf sampai masuk ke depan. Sayyidina Abu Bakar waktu itu sedang asik membaca ayat suci Al-Quran. Jadi sudah konsentrasinya sudah gak fokus, apa yang terjadi di belakang itu sudah tidak tahu. Dan tidak menyadari di belakangnya beliau itu ada Nabi Muhammad SAW sedang menjadi makmum. Maka Saffaqan nas, orang-orang yang hadir itu, para makmum yang ikut solat pada waktu itu, melihat kedatangan Nabi, memperingati Sayyidina Abu Bakar bahwa Nabi sudah ada. Mereka tepuk tangan. Saffaqan nas, tepuk tangan, buat isyarat bahwa Nabi sudah tiba. Padahal tepuk tangan itu isyarat untuk perempuan, karena ini mereka belum tahu hukumnya. Ya, kalau kita pakai apa? Tasbih. Semua ramai tepuk tangan. Diketok bagian zahir. Atau ya, tangan kanan mengetok bagian zahir dari tangan kiri. Kalau perempuan kan begitu. Itu sunnah untuk perempuan jika mengingatkan imam yang lupa atau ada kesalahan, diingatkan dengan cara menepuk tangan. Nabi katakan at-tasbih lirijal wa tasfiq lin-nisa. Tasbih untuk laki-laki, mengetuk tangan, menepuk tangan untuk perempuan. Akan tetapi mereka waktu itu belum tahu. Makanya semuanya tepuk tangan, mengingatkan Sayyidina Abu Bakar bahwa di belakang beliau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak menoleh sama sekali, saking khusyuk ya solatnya, tidak mendengar apapun. Akhirnya semua jamaah yang hadir beramai-ramai tepuk tangan. Tadinya hanya di depan, tapi akhirnya semuanya ikut tepuk tangan. Maka tersadarlah Sayyidina Abu Bakar. Beliau tersadar dan beliau menoleh ke belakang. Ternyata ada Nabi Muhammad SAW. Fara'a Rasulullah SAW. Fa'asyara ilahi Rasulullah. Nabi mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk umkuth makanak, tetap di tempatmu. Artinya tetap lanjutkan solat jadi imam. Umkuth makanak. Farafa Abu Bakar yadaihi. Sayyidina Abu Bakar mengangkat kedua tangan, artinya isyarat tidak mau. Nabi perintahkan tetap jadi imam, Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Ini isyarat dengan kedua tangannya. Ala ma akharahu bihi Rasulullah sallam, ala ma akharahu bihi Rasulullah sallam min dzalika thumma istakhara Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur. Jadi Nabi sudah perintahkan tetap di tempat, Sayyidina Abu Bakar enggak mau. Tetap mundur, masuk ke saf awal. Ya. Berarti di sini kasusnya ini kaidah yang disebut imtithalul awamiri aula min adab sulukil murid. Ada kaidah mengatakan melaksanakan perintah guru lebih utama daripada berakhlak kepada guru.
Kalau Sayyidina Abu Bakar 2 kasus. Ada satu riwayat Nabi perintahkan untuk jadi imam, Nabi menjadi makmum. Karena Nabi perintahkan, walaupun tidak pantas seorang menjadi imam kemudian makmumnya Nabi, itu tidak pantas. Akan tetapi Nabi perintahkan kamu jadi imam. Maka Sayyidina Abu Bakar dalam satu riwayat menjadi imam di kejadian yang berbeda dengan kasus ini. Tapi di riwayat ini, waktu Nabi perintahkan tetap di tempat, perintah Nabi tidak dilaksanakan. Beliau mundur, masuk ke saf, menjadi makmum untuk mempersilakan Nabi menjadi imam. Maka ini kaidah namanya adabus sulukil murid aula min imtithalil awamir. Berakhlak kepada guru lebih diutamakan daripada melaksanakan perintahnya. Beliau lakukan itu karena berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya hal yang baik, yang penting dengan dasar ta'zim dan akhlak. Dasarnya ta'zim dan berakhlak kepada guru. Maka Nabi maju ke depan, kemudian Nabi melanjutkan sholat. Sholat tersebut dilanjutkan sampai akhirnya selesai sholat tersebut. Jadi Nabi yang melanjutkan sholat tersebut menjadi imam sampai tuntas sholat tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak tetap di tempatmu, padahal saya telah memerintahkan kepadamu. Dalam Al-Quran semua yang Nabi perintahkan wajib ditaati. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya kalau tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Di ayat yang lain perintah dengan bentuk fi'il amr, atiullaha wa atiur rasula. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Maka dalam konteks ini Sayyidina Abu Bakar tidak mentaati Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad perintahkan untuk tetap menjadi imam, beliau tidak melakukannya. Tapi kita lihat alasannya apa. Kenapa beliau tidak taati? Beliau dahulukan akhlak dari perintah, mendahulukan adab kepada Nabi dari perintah Nabi Muhammad. Ya. Karena maka beliau mengatakan, wahai Rasul, kata beliau, bukan karena saya tidak taat perintahmu, akan tetapi tidak pantas putranya Abi Kuhafa, ayah beliau namanya Abi Kuhafa, tidak pantas putranya Abi Kuhafa menjadi imam solat sedangkan makmumnya ada Nabi Muhammad SAW. Makmumnya Rasul, tidak pantas. Ini sesuatu yang mulia. Artinya kita berakhlak kepada Nabi, kita beradab kepada Nabi, kita memuliakan Nabi Muhammad, itu ibadah yang tertinggi. Kalau antum baca surat Al-Hujarat itu berapa ayat isinya Allah mendidik akhlak kita kepada Nabi Muhammad. Surat Al-Hujarat. Nah sebaliknya orang yang beragama melaksanakan perintah Nabi, sholat, Nabi perintahkan sholat, dia sholat. Nabi perintahkan dia puasa, dia puasa. Nabi perintahkan dia haji, dia haji. Nabi perintahkan dia umroh, dia umroh. Tapi dalam hatinya gak ada adab kepada Nabi Muhammad SAW, semua pahala amal itu hancur berantakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqawli ka jahri ba'dikum li ba'di an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunak min wara'il hujarat aktsaruhum la ya'qilun. Allah mengatakan kalian tidak berakhlak, beradab, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat suara lebih keras dari suara beliau, semua amal ibadah kalian terhapus, kata Allah Ta'ala. Jadi etika kepada Nabi di atas segala-galanya. Sebab itu hati-hatilah
menyampaikan sesuatu tentang Nabi Muhammad. Jangan sampai yang kita sampaikan dalam ceramah justru itu su'ul adab kepada Nabi, apalagi sampai menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dan Imam Abu Dawud di dalam sunannya mengatakan bahwa kasus ini Sayyidina Abu Bakar sedang menjadi imam solat wajib, dan Nabi melanjutkan solat tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengatakan tidak pantas anaknya Abi Quhafa menjadi imam, sedangkan di belakangnya makmum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.